Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Solus Christus. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita mengenal lebih jauh tentang topik ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 20, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh karena Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini memberitahu kita tentang penyatuan janji Allah Perjanjian Lama dengan penggenapannya Perjanjian Baru secara sempurna dalam diri dan karya Yesus Kristus. Ayat ini adalah dasar yang kuat tentang kesetiaan Allah dan otoritas Kristus. Intinya adalah bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari seluruh rencana Allah. Sebelum Kristus, yaitu dalam Perjanjian Lama, janji-janji Allah mengenai Mesias, kerajaan Allah, pengampunan dan hadiratnya tampak terpisah-pisah dan baru akan terjadi. Namun di dalam Kristus semuanya menjadi satu kesatuan dan terpenuhi. Yesus bukanlah salah satu cara Allah menepati janji, tetapi Dia adalah satu-satunya cara Allah untuk menepati semua janjinya. Paulus menggunakan ayat ini untuk melawan keraguan, sebab janji Allah tidak pernah berada di antara ya dan tidak, atau tidak ambigu. Dengan datangnya Kristus bagi ya, orang percaya memiliki kepastian bahwa semua rencana Allah yang baik telah dijamin. Dan dengan mengucapkan amin di dalam nama Kristus, berarti bahwa semua doa dan pujian kita sah di dalam perantaraan Yesus. Kita tidak mendekati Allah Bapa berdasarkan kelayakan kita, tetapi berdasarkan ya Kristus yang sempurna. Semua ini adalah untuk kemuliaan Allah. Dengan adanya jaminan ini, seharusnya kita dapat menghilangkan kekhawatiran dan ketidakpastian akan hal-hal yang belum pasti. Mengapa? Karena Kristus adalah ya yang pasti dari Allah. Kita tidak perlu hidup dalam keraguan mengenai janji-janjinya. Jika Allah telah menepati janji terbesarnya, yaitu mengutus Yesus untuk mati dan bangkit, kita dapat sepenuhnya mempercayai janji-janjinya yang lebih kecil, seperti penyediaan, penghiburan, kekuatan, dan pemeliharaan. Saat menghadapi krisis dalam hidup kita tidak perlu bertanya, apakah Tuhan akan menolong? Sebab dengan iman kita bisa berdiri dengan keyakinan yang kokoh pada janji Allah. Seperti yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, sebab Kristus telah menjamin kesetiaan janji itu. Penggenapan janji ini seharusnya mendorong kita untuk hidup kudus dalam ketaatan kita kepadanya. Kita hidup taat bukan untuk menggenapi janji Allah, karena Kristus sudah menggenapinya. Ketaatan menjadi respon penuh kasih dan syukur atas kesetiaannya. Oleh sebab itu, saat menghadapi godaan untuk berbuat dosa, kita dapat mengingatkan diri sendiri bahwa kita sudah diselamatkan, jamin oleh ya dari Kristus, dan kita berkomitmen untuk tidak memandang enteng janji Allah yang begitu besar dengan kembali kepada dosa. Kiranya kebenaran ini boleh terus menjadi bagian dari hidup kita, dan biarlah nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, janji Allah mana tentang pengampunan, pemeliharaan, penghiburan atau hidup kekal yang paling sering kita ragukan dalam hidup kita? Bagaimana kebenaran bahwa Kristus adalah jaminan ya yang mutlak mengubah atau menguatkan keyakinan kita terhadap janji tersebut? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika kami sering memandang janji-janji-Mu dengan mata keraguan. Ampuni kami ketika kami khawatir seolah-olah Engkau mungkin berubah pikiran atau seolah-olah Engkau tidak mampu memenuhi kebutuhan kami. Kami mohon, kuatkan iman kami hari ini. Tolong kami untuk mengucapkan amin atas janji-janji-Mu. Saat kami menghadapi kekurangan kami berkata amin atas janji pemeliharaanmu. Saat kami didera ketakutan, kami berkata
amin atas janji damai sejahtera-Mu. Saat kami jatuh dalam dosa, amin atas janji pengampunan-Mu. Biarlah amin kami sungguh-sungguh diucapkan hanya di dalam Kristus saja, bersandar pada kelayakannya semata, bukan pada usaha kami sendiri. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.